Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nagaya Holders dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, rezekinya berlimpah, dan dimudahkan dalam segala urusan ya teman-teman semua. Tetap semangat ya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbicara tentang peluang ya. Peluang atau sama dengan kesempatan. Nah teman-teman, banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari kita melewatkan begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan ya teman-teman. Nah biasanya ini ada beberapa faktor ya, mungkin yang yang mempengaruhi kenapa kita tidak mengambil peluang tersebut. Sikap yang ragu-ragu, misalkan pikiran-pikiran yang negatif, atau kita pernah mengalami kegagalan sebelumnya ya. Nah kemudian bisa juga kita berpikir, wah ini modalnya terlalu besar dan sebagainya ya. Akhirnya kita tidak bisa melihat itu sebuah peluang ataupun sebuah kesempatan. Jadi banyak sekali misalkan teman-teman mendapatkan tawaran bisnis, tawaran investasi atau lainnya ya, atau misalkan teman-teman memiliki profesi tertentu, kemudian teman-teman ingin ditawarkan sebuah jabatan tertentu, namun teman-teman merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang menyebabkan orang tidak bisa melihat sebuah peluang ya teman-teman. Nah kalau kita bicara mengenai modal, sebenarnya teman-teman, kita semua ini sama-sama sudah diberikan waktu ya oleh Tuhan. Yang pertama, modal kita adalah 1 kali 24 jam, itu semuanya sama ya. Baik teman-teman maupun saya, kita sama-sama memiliki waktu 1 kali 24 jam. Inilah modal terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan dari waktu kita itu ya. Artinya jangan sampai waktu kita ini lebih banyak terbuang sesuatu hal yang sia-sia atau yang tidak memberi manfaat apa-apa ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, modalnya adalah kita sudah diberikan potensi yang ada dalam diri kita. Artinya mungkin itu talent kita, kelebihan-kelebihan kita ya, yang bisa kita upgrade, yang bisa kita tingkatkan, baik itu pengetahuan dan lain sebagainya ya. Nah jadi kita tinggal memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Jadi dua modal ini teman-teman sebenarnya paling utama. Jadi bukan masalah uang saja kalau kita dalam berbisnis, berinvestasi dan sebagainya ya. Walaupun itu memang perlu, namun ternyata itu tidak menjadi suatu faktor utama. Faktor utamanya adalah dua hal tadi, yaitu bagaimana waktu dan potensi yang ada dalam diri kita ya. Nah kemudian teman-teman, orang yang tidak bisa melihat peluang itu menurut saya sangat rugi ya teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya tadi saya bicara di awal bahwa waktu dan potensi ya. Artinya apa? Walaupun misalkan kita nih nggak punya uang ya, atau mungkin kita nggak punya modal, atau mungkin hal-hal lainnya ya. Jadi kalau kita bicara uang, sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan sebuah peluang, kita bisa memanfaatkan sebuah kesempatan, maka dari peluang itu tadi menghasilkan uang. Jadi jangan dibalik dulu, ada uang baru mengambil kesempatan, tapi bagaimana ada peluang kita ambil dulu kemudian menghasilkan uang. Nah maka dengan kita bisa melihat sebuah peluang, walaupun mungkin kita belum punya modal yang cukup, tapi karena ada peluangnya ya, akhirnya kita bisa melihat bahwa peluang tersebut bisa menghasilkan uang. Nah orang yang kedua adalah dia punya uang dan dia bisa melihat peluang. Nah ini sangat bagus teman-teman. Artinya ketika seseorang dia sudah punya modal yang cukup, kemudian dia bisa melihat sebuah peluang, kemudian dia mengambil peluang tersebut, maka tentu hasil yang dia peroleh akan lebih cepat dan lebih besar ya. Nah namun bukan berarti yang tadi yang nggak punya modal sama sekali nggak punya potensi itu, tetap semuanya bisa punya potensi ya. Nah kemudian ada juga orang teman-teman, ketika dia menerima peluang namun dia tidak bisa melihat potensi. Nah akhirnya apa? Ini sudah ada peluang di depan mata ya sebenarnya. Misalkan teman-teman ditawarkan
bisnis, ditawarkan peluang investasi, atau ditawarkan suatu jabatan tadi ya. Terus teman-teman tidak melihat potensinya, tapi teman-teman sudah melihat peluangnya gitu ya, bahwa ini peluangnya bagus, ini potensinya, tapi teman-teman tidak paham, teman-teman tidak memahami potensi dari peluang tersebut. Akhirnya apa teman-teman? Yang terjadi adalah peluangnya teman-teman untuk berhasil itu semakin kecil ya. Nah, tipe orang berikutnya adalah ketika dia melihat potensi ya, dia melihat potensi namun dia tidak melihat peluang. Nah, ini berbalik lagi. Kalau tadi melihat peluang namun dia tidak melihat potensi. Yang sekarang dia melihat potensi namun dia tidak melihat peluang. Bagaimana itu teman-teman? Jadi contoh gini, misalkan teman-teman ditawarkan sebuah produk, atau mungkin teman-teman ditawarkan katakanlah tanah ya, aset ya, dalam bentuk aset, misalkan tanah nih. Ini teman-teman, potensi tanah ini atau potensi aset ini tadi bisa beberapa tahun ke depan memberikan teman-teman keuntungan. Nah, tapi karena teman-teman tidak bisa melihat peluang tersebut ya, akhirnya teman-teman tidak mengambil tanah ini tadi, atau mungkin potensinya ada, peluangnya yang nggak ada. Artinya apa? Mungkin tadi kembali lagi ke modal ya, misalkan wah ini ada orang jual tanah murah nih, harusnya aku bisa ngambil. Tapi karena uangnya nggak ada, akhirnya apa yang terjadi? Ya kita nggak jadi memiliki tanah tersebut, padahal potensinya sangat luar biasa menurut kita di masa depan. Nah, jadi itu tadi teman-teman, ada beberapa hal ya. Nah, yang terakhir adalah Anda bisa melihat peluang dan Anda bisa melihat potensi. Nah, ini lebih bagus lagi teman-teman. Artinya apa? Ketika kita melihat sebuah peluang ya, kita punya modal ataupun tidak punya modal, tapi kita punya potensi ya. Apalagi misalkan kita punya modal, kita tahu potensinya ke depan ya, itu seperti tadi. Misalkan kita pengen, ada orang nawarin tanah, kemudian uang kita ada, ya segera saja. Ya, jangan ditunda-tunda, karena kalau kita tunda maka peluang ini tadi akan terlewatkan teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, kita ketika melihat atau mendapatkan sebuah informasi atau apapun itu yang mengenai tentang peluang ya. Jadi Anda punya uang, Anda tangkap peluangnya, kemudian teman-teman bisa melihat potensi, maka hasil kita akan jauh lebih besar teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang begini teman-teman, ada berapa banyak peluang yang sudah kita lewatkan? Ya, ada berapa banyak peluang yang sudah kita lewatkan? Coba teman-teman bayangkan, selama ini dari masa, misalkan dari masa remaja sampai kita akhirnya kerja, kemudian kita mungkin coba buat usaha dan bisnis, atau mungkin kita mendapatkan tawaran-tawaran bisnis dan sebagainya. Coba, atau jabatan tertentu misalkan ya, coba teman-teman perhatikan berapa banyak peluang yang sudah kita lewatkan. Nah, kemudian ada berapa banyak potensi yang sudah kita biarkan ya. Nah, jadi ketika teman-teman misalkan melihat tadi sebuah peluang, kemudian sebenarnya kita punya uang ya, tapi karena kita ragu-ragu dan sebagainya, atau kita berpikir yang sesuatu yang negatif, akhirnya kita mengabaikan potensinya ya. Padahal peluangnya tadi sudah ada, tapi potensinya justru kita abaikan. Nah, kenapa? Karena ketidakpercayaan diri, karena kurangnya keyakinan ya, karena modal dan sebagainya, atau mungkin karena masa lalu yang pernah mengalami sesuatu yang buruk dan sebagainya, sehingga kita biarkan nih potensi ini, kita biarkan dia berlalu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ketika kita sudah mendapatkan peluang tersebut, ketika kita sudah mendengar peluang tersebut, kemudian kita biarkan potensi tersebut, kira-kira menurut teman-teman, ketika yang tadinya teman-teman ditawarkan sesuatu gitu ya, kemudian tiba-tiba di masa depan, wow, kita nggak sangka-sangka nih, misalkan contoh harga tanah ini tadi yang tadinya kita beli 150 juta jadi 1 miliar, kan rasanya walaupun kita nggak kerugian secara materi ya, tapi minimal kita merasa, aduh sayang banget nih, kalau aku tahu dulu ku usahakan, kenapa sih kok aku menjadi ragu gitu ya. Nah, ini salah satu yang bisa menyebabkan kita
tidak sukses-sukses teman-teman. Jadi kalau kita pengen sukses ya, kita harus melihat peluang dan pahami potensi dari peluang tersebut ya. Nah, kemudian kita juga mengenai peluang atau kesempatan, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Ketika kita bicara peluang, ketika kita bicara kesempatan, berarti hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah waktu, teman-teman. Waktunya itu kapan ya. Nah, timing. Jadi kalau kita sudah bisa melihat peluang, kapan nih kita mau ngambil, kapan timingnya yang tepat untuk kita mengambil peluang tadi. Nah, pertama adalah waktu. Kemudian how to start, bagaimana kita memulainya, bagaimana kita mengambilnya ya. Nah, setelah kita tahu tadi waktunya kapan ya, jadi contoh kalau kita beli aset atau beli tanah atau mau jalankan bisnis, tentu kalau bisa harapan kita waktunya adalah di mana? Waktu tanah tersebut masih murah, aset tersebut masih murah, atau misalkan kalau kita mau bangun bisnis di saat orang lain belum ada bisnis tersebut, kita yang sudah buat bisnis tersebut ya. Nah, itulah kita bicara tentang waktu ya, kapan kita memulainya. Kemudian bagaimana kita mewujudkannya ya. Nah, yang ketiga adalah setelah timing, waktu, kita buat sebuah perencanaan, planningkan bagaimana nih ke depannya ya. Apa yang harus aku lakukan untuk ke depannya bisa meningkatkan lebih banyak aset, bisa meningkatkan lebih banyak usaha sehingga bisa menghasilkan banyak uang misalkan ya. Nah, kemudian target teman-teman. Yang paling penting adalah target. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, misalkan contoh saya beli tanah, target saya adalah 5 tahun ke depan saya bisa bangun rumah di sini atau bangun usaha di tanah tersebut, atau tanah tersebut mau saya sewakan. Itu adalah target. Nah, jadi berapa banyak target kita ya, berapa banyak target kita yang misalkan contoh kita mau beli aset gitu ya, berapa sih target aku nih, katakanlah kayak saham atau sekarang nih di dunia kripto ya, misalkan berapa aset sih yang harus aku milikin gitu ya, berapa besar sih tanah yang harus aku milikin, berapa hektar sih tanah yang aku harus milikin gitu ya, sehingga kita tahu nih, kita bisa mengukur ya, mengukur segala sesuatunya gitu kan, sehingga kita betul-betul bisa bagaimana kita mencapainya supaya terwujud. Nah, jadi itu tadi teman-teman, yang pertama waktu, yang kedua bagaimana caranya, yang ketiga kita planningkan, yang keempat adalah action, tindakan. Jadi segerakan saja teman-teman. Ketika kita melihat ini sebuah potensi, ya segerakan saja. Nah, yang kelima adalah impian. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi kita jangan takut bermimpi ya, atau jangan takut membuat impian. Impian itu penting teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sebuah impian, ada satu harapan bahwa kita dapat mewujudkannya. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Dan impian inilah nantinya yang membuat atau memotivasi kita bagaimana kita dapat mewujudkan hal tersebut ya. Contoh tadi kita pengen beli tanah, kemudian tanahnya ini tadi nanti akan dikontrakkan, kapan pelaksanaannya, bagaimana caranya ya. Kemudian ketika itu semua terwujud, disitulah teman-teman akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Jadi ingat, peluang adalah kesempatan, kesempatan adalah waktu ya, kapan teman-teman memulai. Oke, demikian teman-teman video kali ini saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaatkan peluang, manfaatkan kesempatan, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.